Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irari, ada yang berbeda loh di Safari Ramadan Irari Jawa Timur tahun ini. Karena kita akan mengajak sahabat Irari untuk mengikuti bincang santai bersama para narasumber yang sangat inspiratif di bidangnya di bulan Ramadan. Nah, sahabat Irari, ada yang menarik loh. Bener banget, buat kalian yang ikuti dari awal sampai akhir akan ada hadiah pulsa senilai ratusan ribu rupiah. Yuk sahabat Irari, kita saksikan bincang santai episode kali ini. Assalamualaikum sahabat Irari, berjumpa lagi dengan saya Heralda dan sekarang saya sedang berada di Fatma Foundation untuk melakukan talk show bersama Ibu Fatma Saifullah Yusuf, founder dari Fatma Foundation dan juga ketua dari BKWO Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Ibu Fatma. Selamat sore juga, selamat sore semuanya. Ya, jadi di sini kita berkumpul karena ada acara Safari Ramadan Ibu. Jadi di sini kita ingin melakukan talk show mengenai beberapa hal apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Ibu ini berbagi gini. Jadi kita kan bisa dilihat ya, sahabat Irari, di sekeliling kita sekarang sedang banyak sekali bingkisan-bingkisan di Ibu ya, sembako, bingkisan sembako yang akan diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Alhamdulillah, subhanallah sekali. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan nggak Ibu ke kita apa sih Ibu yang melatar belakangi Ibu sendiri ini untuk melakukan donasi sebesar ini? Ya, mungkin yang pertama akan saya jelaskan apa itu Fatma Foundation. Jadi sebuah yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, lebih kepada penyuluhan dan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Jadi Fatma Foundation itu memiliki sebuah armada bis yang isinya 2 kursi objin. Jadi kita itu akan mengajak masyarakat untuk masyarakat untuk diberikan fasilitas pap smear. Nah, untuk melihat apakah organ tubuhnya ini sehat atau tidak ya. Jadi kadang-kadang perempuan itu kan takut, malu, malas untuk datang ke klinik ya. Jadi Fatma Foundation jemput bola. Mengingat di Jawa Timur bahkan di Indonesia itu masih banyak kaum perempuan yang terjangkit penyakit kanker serviks dan kanker payudara. Nah, biasanya kami turun menjemput bola ke masyarakat-masyarakat atau komunitas-komunitas yang sudah ditentukan. Bulan April itu seharusnya saya mendatangi 6 tempat di mana kita akan melayani pap smear dan penyuluhan, tapi karena ada COVID akhirnya tidak berjalan sesuai rencana. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu kita tahu bahwa wabah ini sudah mulai menginjak di area kita ya, di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Otomatis kegiatan Fatma Foundation berhenti karena kami selalu melibatkan masyarakat dengan jumlah banyak. Nah, dengan adanya wabah ini kita tahu bahwa masyarakat pasti banyak yang terdampak secara ekonomi ya. Banyak yang sekarang kesulitan untuk mencari rezeki lah, seperti itu. Saya tidak bisa tinggal diam ketika program Fatma Foundation tidak berjalan. Tidak berarti saya tidak bisa melakukan apapun. Awalnya juga masih coba-coba karena saya tidak pernah melakukan kegiatan semacam ini ya, baru pertama kali dengan donasi umum begitu ya. Akhirnya saya berpikir kalau nggak dicoba kita nggak tahu bagaimana. Ya, bismillah, akhirnya kurang lebih tanggal 10 April saya mulai membuka secara umum untuk meminta masyarakat bantuan donasi ya, baik itu materi atau barang ya. Waktu itu saya nggak kepikiran juga sebenarnya untuk barang. Ternyata target saya untuk membantu tim medis 1000 APD, kemudian 1000 sembako untuk masyarakat kurang mampu dan 10.000 masker. Yang awalnya saya nggak ngerti apakah ini akan tercapai. Allah memberikan kesempatan saya untuk berbuat. Banyak teman-teman yang akhirnya membantu atau menolong dan menitipkan rezekinya kepada Fatma Foundation. 1000 APD alhamdulillah terpenuhi.
insya Allah minggu depan kita akan serahkan kepada tim medis, salah satunya kepada IDI ya, IDI Ikatan Dokter Indonesia Surabaya, juga langsung kepada puskesmas atau rumah sakit di beberapa kota. 1000 APD sudah siap di Fatma Foundation. Bahkan saya tidak berpikir kita akan mengadakan atau mengusahakan face protector. Nah, itu yang untuk penutup wajah untuk dokter-dokter itu. Ternyata saya bisa membeli itu. Ada juga sebagian bantuan. APD saya hanya mengusahakan kurang lebih sekitar 800 ya, 800. Bantuan langsung yang berupa barang akhirnya datang dari salah satunya Ibu Anna Avanti. Karena beliau memang fokus kepada pembuatan APD, saya dikirimi 50, ada beberapa teman yang juga mengirimi sudah dalam bentuk baju hazmat. Nah, kemudian untuk masker, 10.000 masker, ya alhamdulillah ini sudah terpenuhi juga. Dan kita masukkan masker itu dalam sembako-sembako yang kita berikan kepada masyarakat. Dan ini sudah keluar kurang lebih hampir 2.000-3.000 sembako lah. Dalam proses kan sekarang Mbak lihat bahwa ini proses menyelesaikan diisi lagi ya, diisi lagi. Maskernya kan belum. Jadi ada yang kita langsung beli ke toko gitu ya, toko sembako. Ada juga yang langsung dibantu oleh teman-teman seperti ini. Ini hari ini baru datang 1.000 paket sembako dan telur. Nah, ini bantuan dari Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah dari Pak Yasin dan kawan-kawan, yang saya sendiri belum pernah ketemu secara langsung, tetapi ya alhamdulillah Tuhan mempertemukan melalui ibunya, sahabat saya ya, jadi kenalan baik saya. Kemudian Pak Yasin juga bersama teman-teman ini melakukan donasi yang sama, dan saat ini beliau menitipkan kepada Fatma Foundation. Banyak sekali teman-teman yang lain juga membantu masker, ada yang bantu telur juga waktu itu 300 kilo, kemudian membantu gula, membantu beras. Nah, kemudian kita belikan yang lain-lainnya untuk menutupi itu, untuk memenuhi supaya lengkap begitu ya. Ada mie instan, ada air mineral dan lain sebagainya. Ya, kita berusaha memberikan yang terbaik lah untuk masyarakat. Ya, saya berharap sembako-sembako ini bisa diterima dengan baik, bahagia yang menerima, yang memberikan donasinya baik berbentuk materi atau berbentuk barang, juga mudah-mudahan Allah mengganti rezeki yang berlipat ganda. Alhamdulillah. Luar biasa sekali sahabat Irari semua, kita sudah mendengarkan bagaimana sih sebenarnya Fatma Foundation sendiri ini juga tetap berjuang walaupun di tengah pandemi yang menyebabkan kita semua terhenti nih Ibu ya. Semua kegiatan, dan itu berdampak tidak hanya di lingkungan tertentu saja tapi juga ke semua pihak. Namun Ibu Fatma bisa benar-benar membuktikan bahwa kita tidak hanya bisa berdiam diri, namun juga kita juga tetap bisa membantu sesama dengan sembako-sembako yang sangat banyak di sekeliling kita ini. Nah, sahabat Irari, tadi kita sudah bersama-sama mendengar bagaimana Fatma Foundation ini tetap bisa berbagi untuk sesama meskipun pandemi COVID ini sedang berlangsung. Nah, Ibu, sebenarnya kita sendiri tadi penasaran bagaimana sih awalnya berdirinya Fatma Foundation ini sendiri itu, dan tujuannya apa sebenarnya dari awal ini. Kan kita lihat ya, walaupun hebatnya Fatma Foundation ini, meskipun ada hal yang kita anggap itu sebagai rintangan ya, COVID ini tetap bisa membuat banyak orang itu termotivasi untuk berbagi. Nah, bisa diceritakan sedikit awal mula sebenarnya berdirinya Fatma Foundation ini bagaimana? Ya, jadi awalnya ketika saya waktu itu hampir selesai masa tugasnya untuk mendampingi Gus Iklu menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Kesibukan yang begitu padat otomatis nanti akan banyak berkurang. Gus Iklu menanyakan pada saya waktu itu, kira-kira apa yang kamu lakukan setelah nanti sudah tidak menjabat lagi menjadi Wakil Gubernur.
saya diminta untuk membuat sebuah yayasan yang bergerak di bidang ya apa aja, kesehatan, pendidikan dan lain-lain, apa yang saya suka begitu. Ya, waktu itu masih belum ada gambaran sama sekali. Tapi ketika acara BKUW Provinsi Jawa Timur mengadakan pap smear bersama dengan pengurus, kemudian dengan anggota pleno, yaitu penyuluhan dan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara, pulang dari sana saya menyampaikan pada Gus Ipul, kayaknya udah ketemu nih gitu, kira-kira apa yang harus atau yang ingin saya lakukan dengan yayasan yang akan dibentuk gitu. Apa? Mau bikin yayasan yang bergerak di bidang penyuluhan dan deteksi dini kanker serviks dan kanker payudara. Karena apa? Karena bisa diukur. 1 tahun berapa orang yang bisa di pap smear. 1 tahun itu ada berapa orang yang payudaranya bermasalah. Apakah ada waktu diperiksa dalam tahun itu masyarakat yang akhirnya mendapatkan hasil yang kurang sempurna, artinya itu mungkin dia keputihan, mungkin dia infeksi yang lain-lain, atau bahkan kanker serviks sendiri. Itu kan bisa diukur ya. Akhirnya saya memilih bidang kesehatan. Nah, di samping itu kita tahu seperti tadi saya sampaikan, penyakit ini yang mengenai perempuan, ya penyakit kanker itu hanya 2 yang mengenai perempuan. Hanya perempuan tok ya, serviks dan payudara. 90% itu kena perempuan. Maka melihat Jawa Timur masih tinggi angka kematian akibat kanker serviks dan kanker payudara, saya memilih 2 kanker ini. Begitu cepat berlalu waktu itu. Saya ngobrol itu bulan Oktober, kemudian November mulai mencari informasi. Kenapa saya pengen yayasan ini bergeraknya mobile? Karena masyarakat belum tentu suka diperiksa di klinik atau di rumah sakit, atau karena takut atau karena malu. Nah, karena dengan mobil ini nanti mereka bisa meriksakan diri itu dengan komunitasnya. Misalnya dengan ibu-ibu arisannya, dengan guru-guru, dengan majelis taklim, atau ya dengan komunitas-komunitas yang lain. Nah, yang menarik di sini bahwa Fatma Foundation selama 1 tahun itu memberikan pelayanan pap smear itu 90% gratis. Hebat sekali. Nah, di sini bedanya nih. Kenapa? Ya karena Fatma Foundation bukan yayasan profit, ini yayasan non-profit. Memang tujuannya adalah untuk membantu kaum perempuan agar kaum perempuan ini sehat, ya. Jadi siapa yang kita layani secara gratis? Yang pertama adalah masyarakat kurang mampu. Harus ada koordinator di lapangan untuk itu. Yang kedua adalah para pendidik atau guru. Diutamakan guru-guru PAUD, TK, SD itu diutamakan, ya. Kemudian untuk masyarakat yang mampu tetap kami berikan subsidi, tetap harganya murah, tapi itu baru saya lakukan beberapa kali aja, 2 kali mungkin, selebihnya itu free. Setahun tanggal 4 Februari 2019 sampai 4 Februari 2020 kurang lebih ya, itu sekitar 1.200 perempuan yang sudah divaksin secara gratis, dan hasilnya sekitar 450 orang yang dinyatakan terinfeksi, tapi bukan kanker serviks, hanya karena gatal-gatal, keputihan, dan itu diobati, diberikan resep dan diminum kurang lebih 1 minggu, ya. Nah, sedangkan yang payudara setelah diperiksa ternyata ada benjolan, diperiksa secara manual oleh tim medis,
itu kurang lebih sekitar 10 orang. Nah, karena Fatma Foundation tidak memberikan pelayanan pengobatan ya, karena kan sifatnya promotif dan preventif, tapi bukan kuratif karena biayanya sangat besar. Kami mengarahkan saja kalau sudah ada gejala seperti ini, berobatnya kemana, harus ke dokter-dokter yang memang bergerak di bidang payudara atau bidang serviks gitu. Nah, akhirnya sampai sejauh ini kita sudah lebih dari 1.200 sih sebenarnya, karena kan sudah 1 tahun lewat dan ada beberapa kali kita juga turun gitu ya. Nah, rencananya April ini kemarin kita mau turun 6 tempat itu tadi, batal. Mudah-mudahan nanti setelah COVID kita bisa melanjutkan lagi. Saya akan memeriksa secara gratis kepada para perempuan tunanetra, juga kepada ibu-ibu dari putra-putrinya yang memiliki kondisi atau disabilitas lain, yaitu Down syndrome atau cerebral palsy. Jadi ibunya yang dirawat ya, ibunya yang diperiksa. Tetapi kalau untuk tunanetra ya masing-masing ya gitu. Tapi anaknya yang Siki ini nanti kita ikutkan, tetapi kita akan ada volunteer untuk menemani mereka. Ibunya ikut penyuluhan dan divaksinir, anaknya bisa ditemani oleh para volunteer. Jadi sama-sama senang begitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan nanti akan selesai COVID ini kita akan lanjutkan lagi pemeriksaan. Amin. Ya, sahabat Irari, tadi kita sudah bersama-sama mendengar cerita tentang Fatma Foundation, bagaimana selama 1 tahun terakhir ini Fatma Foundation benar-benar berkontribusi tidak hanya untuk masyarakat luas, tapi juga untuk para perempuan yang memiliki masalah di kanker serviks nih Ibu, dan juga di kanker payudara. Dan mungkin di sini teman-teman Irari yang memiliki ibu atau mungkin kenalan yang mau diperiksakan, mungkin bisa langsung ke Fatma Foundation. Nah, terakhir nih Ibu, sebelum kita menutup sesi ini, saya ingin tahu pesan Ibu untuk anak-anak muda, apalagi sahabat-sahabat Irari yang masih muda ini, bagaimana sih cara kita untuk tetap termotivasi untuk berbagi? Terima kasih. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa adik-adik baik Irari ini kan laki dan perempuan ya. Jadi raka-raki ini masih muda-muda, mungkin masih banyak juga yang belum menikah. Saya sarankan, karena Fatma Foundation ini juga memberikan kesempatan kepada kaula muda khususnya untuk vaksinasi HPV. Jadi ini untuk pencegahan kanker serviks ya. Nah, kalau untuk laki-laki itu memang bisa juga, tapi sampai usia 26 tahun ya, mulainya 9 tahun semuanya ya. Nah, ini untuk pencegahan kutil kelamin kalau laki-laki. Nah, seperti Sasa ini umur berapa? Saya 24. 24. Mudah-mudahan sebelum menikah sudah divaksinasi HPV supaya nanti tetap sehat lah gitu ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan serviknya. Jadi jaga kesehatan adik-adik supaya bisa menjadi generasi muda yang tangguh, sehat dan berkualitas. Nah, untuk melakukan kegiatan-kegiatan semacam ini sebenarnya panggilan jiwa. Malah dimulailah dari semenjak remaja atau semenjak seperti di usia-usia seperti Mbak Sasa ini. Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Ini kesempatan yang baik sebenarnya untuk kita berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalau Bu Fatma dengan sahabat-sahabatnya gitu ya, Irari dengan kumpulan Irarinya gitu ya, seharusnya bisa melakukan sesuatu yang memang tujuannya untuk memberikan manfaat untuk masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan sudah melakukan hal-hal seperti Bu Fatma ya, gitu ya. Entah itu berbagi sembako, berbagi takjil, atau apalah yang bisa membantu masyarakat, atau berbagi masker dan sebagainya. Ya. Terima kasih Ibu atas pesannya untuk kita para generasi muda, sahabat-sahabat Irari yang di rumah semua. Jangan lupa untuk tetap berkontribusi
Jangan lupa untuk tetap berkolaborasi bersama komunitas-komunitas muda yang lain sehingga kita bisa bermanfaat bagi sesama. Terima kasih Bu Fatma atas waktunya. Sampai ketemu di talkshow selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti kuis safari Ramadan Irari Jawa Timur. Saatnya kuis safari Ramadan Irari Jatim. Nah, sekarang sudah ada sepasang raka-raki di sebelah saya. Nah, buat sahabat Irari pengen tahu kuisnya apa, bisa cek ini. Di bawah ini pertanyaannya. Dan buat sahabat Irari, kita tunggu ya jawabannya untuk 1 jam ke depan. Sahabat Irari bisa kirim dengan format di bawah ini dan ke nomor ini juga ya. Satu orang yang beruntung akan dapat hadiah pulsa Rp100.000. Saya Raka Siriza. Saya Raki Sasa. Saya Raka Bagus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih telah menyaksikan Safari Ramadan Irari Jawa Timur 1441 Hijriah.